Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya Sakiti Kedir. Di sini saya ingin membahas tentang undang-undang informasi publik. Undang-undang informasi keterbukaan informasi publik itu dilahirkan di tahun 2008. Padahal itu sudah diperjuangkan berpuluh-puluh tahun, tetapi akhirnya tahun 2008 terciptalah Undang-Undang Informasi Publik. Undang-Undang Informasi Publik itu dijelaskan di sana bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan akses untuk mendapatkan informasi dari lembaga publik. Tetapi teman-teman juga harus ketahui bahwa seperti apa lembaga publik itu. Lembaga publik itu seperti eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Juga termasuk KPU, KPK, ya, juga termasuk kampus-kampus yang menerima pembiayaan dari APBN. Artinya lembaga publik itu adalah semua lembaga yang dibiayai oleh APBN, namanya lembaga publik. Oleh karena itu, di sini saya ingin berbicara mengenai isu ijazah Pak Jokowi. Seharusnya Bapak Jokowi itu tidak ada alasan untuk tidak menunjukkan ijazah tersebut. Karena Pak Jokowi itu masih menjadi lembaga publik atau pejabat publik. Menjadi penasihat dan antara, artinya masih menikmati uang dari APBN atau pungutan dari pajak rakyat. Oleh karena itu, kalau kita mengacu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, itu sangat jelas. Semua lembaga publik ya yang dibiayai oleh APBN itu harus memberikan akses informasi keterbukaan mengenai dokumentasi, termasuk ijazah. Karena kalau kita mengacu ke sana, jangan sampai masyarakat itu ibarat kata membeli kucing dalam karung. Harus jelas mengenai akuntabilitas mengenai ijazah tersebut. Karena yang kita ketahui sampai saat ini, ketika ada yang bertanya mengenai ijazahnya Pak Jokowi, itu belum ada yang menanggapi. Secara pembuktian, secara terbuka, secara ditunjukkan ijazah tersebut, tapi belum. UGM berstatement bahwa meyakini ijazahnya Pak Jokowi itu adalah asli. Meyakini bahwa Bapak Jokowi itu adalah alumni UGM. Tetapi dari pihak UGM sendiri juga tidak menunjukkan itu, hanya lewat statement. Padahal yang diperlukan oleh masyarakat itu adalah seperti apa barangnya itu. Ya, seharusnya lebih transparan. Apalagi kalau kemarin kita juga mendengarkan apa yang dinarasikan atau yang dikeluarkan, dirilis oleh Mabes Polri Baris Krim itu juga ada faktor-faktor yang sangat kontradiktif. Contohnya, Baris Krim melakukan penelitian secara menyeluruh, secara komprehensif, menemukan bahwa KKN Pak Jokowi di Desa Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, tahun 1983. Tetapi itu langsung dibantah mentah-mentah oleh Bapak Jokowi. Bapak Jokowi mengatakan KKN-nya di tahun 85 awal. Di situ artinya sudah sangat kontradiktif sekali. Dari segi Pak Kasmujo juga sama. Pak Jokowi mengatakan bahwa Pak Kasmujo itu adalah dosen pembimbing akademiknya. Tetapi Bapak Kasmujo pun langsung membantahnya juga. Loh, lalu masyarakat itu harus percaya mana? Begitu loh. Karena kalau kita lihat memang tidak ada korelasinya. Tetapi yang kita dengarkan dari pendukung-pendukungnya Pak Jokowi, pengacaranya Pak Jokowi, hanya berpikir secara hukum. Yang menuduh, yang mendalilkan. Factori in profit probatio, hanya itu. Tetapi opini masyarakat, kalau kita lihat, ya, kepercayaan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan begitu besar. Kalau kita melihat dari yang dirilis oleh Domplit, juga yang dirilis oleh Bapak Refli Harun. Walaupun ada yang men-challenge, yaitu adalah Denny J.A. Tetapi kita tahulah Denny J.A. itu adalah seorang tim survei, yaitu tim survei akhirnya sekarang mendapatkan komisaris, yaitu biasa saja lah. Tetapi yang kita inginkan adalah jangan sampai di kalangan masyarakat itu terjadi polarisasi. Sehingga Bapak Jokowi itu dengan bangga, ya, dengan keikhlasannya, dengan sifat kenegarawanannya untuk menunjukkan ijazah tersebut. Karena ijazah tersebut bukan sesuatu yang aib, bukan sesuatu yang jelek, tetapi sesuatu yang membanggakan bagi setiap individu, bagi setiap orang kampus juga. Ya, kita mempunyai ijazah PAUD aja bangganya luar biasa, kita tunjukkan ke siapa-siapa, apalagi S1. Tetapi yang anehnya, dari pihak Pak Jokowi dan pihak UGM pun tidak menunjukkan itu, malah memanggil pengacara, mengumpulkan teman-teman alumninya, ya, mutar-mutar ke sana, mengumpulkan relawannya, kan mana biaya lebih besar.
Kenapa tidak ditunjukkan saja dengan biaya begitu murah, tetapi malah memberi kepercayaan kepada masyarakat begitu besar. Karena yang mampu memulihkan nama baik Pak Jokowi dan UGM itu hanya ijazah asli. Kalau hanya lewat narasi-narasi, sampai kapanpun masyarakat sulit untuk percaya mengenai ijazahnya Pak Jokowi tersebut. Karena pada dasarnya kalau kita ketahui pada ke belakang, ijazahnya Pak Jokowi itu sudah memakan 2 korban, yaitu Bambang Tri dan Gus Nur. Ya, Gus Nur dan Bambang Tri dimasukkan di dalam penjara sementara ijazahnya belum kelihatan. Seharusnya ijazah itu sebagai alat untuk mendorong memasukkan Roy Suryo atau memasukkan Bambang Tri ke dalam penjara, tapi kita tidak terlihat di sana. Begitu. Padahal kalau kita mengacu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, setiap warga negara berhak mendapatkan akses informasi publik dari lembaga publik. Artinya Bapak Jokowi pun harus memberi, ya, Pak Jokowi pun harus memberi keterbukaan terhadap ijazah tersebut kepada masyarakat. Karena negara kita itu adalah negara demokrasi, kekuatan di tangan rakyat. Karena rakyat yang tiap bulan dipungut untuk menggaji lembaga publik, menggaji pejabat publik. Artinya semua yang dibiayai oleh APBN, yang notabene APBN itu adalah pungutan dari pajak rakyat. Tidak ada alasan dari pihak UGM dan pihak Pak Jokowi untuk tidak menunjukkan ijazah itu. Tetapi kenapa sampai saat ini tidak ditunjukkan? Malam terjadi kekacauan di kegaduhan polarisasi di masyarakat. Seharusnya kalau memang Pak Jokowi seorang tokoh bangsa, seorang negarawan, dengan ikhlas menunjukkan itu, agar di kalangan masyarakat tidak terjadi polarisasi. Tetapi sampai saat ini kita belum melihat itu. Yang dilakukan oleh Desmond Sianipar dan Dr. Tipa itu adalah sebuah penelitian. Nah, tetapi katanya loh yang diteliti kalau yang tidak asli, yang asli ya tunjukkan. Yang katanya kuliah di UGM itu Pak Jokowi, yang katanya menerima ijazah dari UGM itu Pak Jokowi. Katanya, karena kita belum mengetahui juga, makanya saya bilang katanya. Lalu yang disuruh menunjukkan Roy Suryo, ya tidak nyambung sampai kapanpun. Oleh karena itu, kalau kita berpikir secara rasional, ngapain berputar-putar, ya, tidak segera menunjukkan itu agar di kalangan masyarakat sudah terjadi kegaduhan. Karena kalau kita lihat, ada statement dari Pak Jokowi juga mengatakan bahwa ini semuanya adalah ada bos besar, yaitu orang besar. Tetapi lalu diteruskan oleh relawannya Pak Jokowi mengatakan baju biru, orangnya besar, demi anaknya, siapa itu? Di dalam koalisi, itu yang dikatakan oleh Sylvester ketika berdialog dengan Pak Toto Winarto, Pak Toto Yuniarto, kan begitu di stasiun TV. Agar masalah ini segera cepat selesai, kita rakyat Indonesia meminta kepada Bapak Jokowi dan UGM untuk menunjukkan ijazah itu. Ya, apalagi kalau bisa UGM itu malah membuat replika ijazahnya Pak Jokowi itu dibuat selebar lapangan bola. Karena walaupun bagaimanapun Pak Jokowi menjadi presiden 2 kali, menjadi gubernur sekali, dan menjadi wali kota 2 kali. Seharusnya bangga gitu. Seperti yang dilakukan oleh Barack Obama ketika ditanyakan bahwa bukan kelahiran orang Amerika, tetapi dengan cepat menunjukkan akte kelahirannya. Apalagi kalau kita flashback ke belakang, ada seorang tokoh yang bernama Bapak Bung Hatta. Bapak Bung Hatta itu katanya bukan orang. Bapak Bung Hatta itu ijazahnya itu sampai dipajang di Rotterdam University Belanda, dan itu menjadi suatu kebanggaan kita semua. Kita yang ijazahnya, replika ijazahnya dipajang di Rotterdam University Belanda, dan itu menjadi kebanggaan. Kenapa ijazahnya Pak Jokowi itu tidak menjadi kebanggaan bagi UGM ya? Karena katanya UGM itu adalah kampus yang sangat besar, kampus yang sangat tersohor di mana-mana. Tetapi kualitasnya seperti ini. Karena masyarakat itu pada dasarnya ingin transparansi, ingin melihat. Jangan sampai membeli kucing dalam karung. Itulah yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Begitu teman-teman. Cukup sekian dari saya Sakit Keder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.